kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini semua orang merasa seperti target, terjebak dalam situasi tanpa harapan. Namun pada saat yang sama, udara di sekitar Feng Feng tiba-tiba menguat. Dan badai dengan cepat terbentuk, menyelimuti kerumunan sambil menyapu hujan lumpur dan air yang bagaikan anak panah, menyelimuti tirai cahaya abu-abu. Jelas, Feng Feng terlahir dengan kekuatan angin dan hanya sedikit yang dapat menandingi kendalinya. Meskipun ia tak bisa bergerak, ia bisa menghasilkan angin dengan menyalurkan dokinya, sehingga hujan panah berlumpur kembali ke keadaan semula di bawah sapuan badai. Sementara tirai cahaya abu-abu yang ditelan badai lumpur kehilangan energinya yang terkendali. Namun ini adalah jurus serangan dari monster yang hampir berbintang 8. Bahkan pada tingkat kerendahannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan Feng Feng, yang berada di puncak berbintang 6, yang membuat aura Feng Feng semakin melemah. Di dalam badai, semua orang menggunakan jiwa mereka untuk merasakan segalanya. Akhirnya mereka bisa bergerak. Nan Erming yang paling dekat dengan Feng Feng melompat maju, memeluk Feng Feng yang hampir tak bernyawa dan melesat pergi. Kemudian yang lain mengikuti. Dengan Xiaoyan dan Long Yi melindungi bagian belakang. Bagaimana Feng Feng? Tanya Xiaoyan menghadapi manusia kata itu dengan membelakangi yang lain. Masih bernafas tapi sangat lemah, jawab Nang Erming sambil memeriksa hidung Feng Feng dengan 2 jari tangan kanannya. Selama masih ada nafas, masih ada harapan. Namun setelah memeriksa denyut nadi Feng Feng dan menatap wajah pucatnya dengan mata terpejam, Nan Erming langsung merutkan kening. Hanya apa? Tanya Xion cemas. Feng Bo diracun. Diracun? Xion berbalik. Dari mana racunnya? Pasti racun di penghalang cahaya yang memenjarakan kita, kata Nan Erming menjelaskan. Kita tidak terkena, pasti diserap oleh badai Feng Feng. Bisakah disembuhkan? Tanya Xion mendesak. Namun Nan Erming tetap diam. Keheningannya adalah jawabannya. Bahkan Nan Erming yang begitu ahli dalam racun tak mampu menyembuhkannya. Jadi semua orang merasakan sakit yang menusuk di hati mereka. Bahkan hidung Jiying terasa perih dan 2 aliran air mata bening mengalir di pipinya. Berikan doki kalian pada saya dan Anda jaga Feng Feng. Dengan niat membunuh yang meluap-luap, Xiaoyan mengangkat penggarisnya dan menyerang manusia kata itu. Saat masih di udara, doki Xiaoyan telah mencapai puncak bintang 7. Meskipun kurangnya doki Feng Feng melemahkan kekuatan bintang 7 Xiaoyan, itu tidak jauh lebih lemah daripada doki manusia kata itu, yang mendekati 8 bintang. Sebelum ia sempat mencapai manusia kata itu, Xiaoyan mengayunkan penggarisnya yang berat, mengirimkan lapisan bayangan penggaris yang menghantamnya. Merasakan lonjakan doki Xiaoyan yang tiba-tiba, manusia kata itu yang sedari tadi mengamati yang lain dengan sikap kucing-kucingan, tiba-tiba membeku. Kemudian merasakan kekuatan mematikan yang terpancar dari bayangan-bayangan Xiaoyan yang bagaikan penguasa. Ia tak berani lagi berpuas diri dan bergegas menghadang. Meskipun level doki manusia kata sedikit lebih tinggi daripada Xiaoyan, level doki bukanlah satu-satunya faktor penentu efektivitas tempur. Serangan Xiaoyan sepertinya amarah yang berkobar di dalam dirinya, tak henti-hentinya dan tak kenal ampun. Begitu manusia kata itu menangkis gelombang bayangan pertama yang bagaikan penguasa, gelombang berikutnya pun menyusul. Ukurannya yang besar membuatnya tak dapat fokus pada bagian atas dan bawah, sisi kiri dan kanan tubuhnya. Serangan Xiaoyan yang dahsyat membuatnya benar-benar tak terurus. Luka-lukanya mengeluarkan lendir berbau busuk. Namun ini tak mampu melukai manusia kata itu. Tiba-tiba lapisan-lapisan bayangan yang menyerupai penggaris itu menyatu menjadi satu penggaris berat berlumuran darah, menebasnya dengan niat membunuh. Setelah melumpuhkan manusia kata itu, Xiaoyan melepaskan jurus 1000 penguasa tanpa bayangan. Dan tujuannya adalah memaksa manusia kata untuk terus menangkis dengan tinjunya.
atau lebih tepatnya lengannya. Benar saja, lapisan-lapisan bayangan penggaris itu tiba-tiba menyatu menjadi satu. Kekuatannya begitu dahsyat dan kuat sehingga manusia kata itu dengan panik mengangkat tangannya untuk menangkis. Tapi bagaimana mungkin kekuatan gabungan 999 kaki dapat menandingi bayangan penggaris sebelumnya? Soyen di puncak kekuatan bintang 7-nya melepaskan teknik bertarung kelas dunia tingkat tinggi. Bagaimana mungkin kedua lengan berdaging manusia kata itu dapat menahannya? Dengan bunyi krek, diikuti lolongan menyakitkan, lendir menyembur keluar, dan lengannya putus di siku. Saat mereka mendarat, para penggaris berwarna merah darah itu menghancurkan mereka hingga menjadi bubur. Kali ini Soyen ingin melihat bagaimana manusia kata itu akan terhubung kembali setelah lengannya hancur lebur. Pada saat ini, dia menjerit kesakitan dan buru-buru mundur. Namun bagaimana mungkin Soyen membiarkannya bernafas? Kilatan cahaya merah menyambar dari dahinya, dan sebilah pedang kecil berwarna merah darah diam-diam menancap di dahi manusia kata itu. Namun yang mengejutkan Soyen, pikiran manusia kata itu benar-benar kosong, tanpa lautan kesadaran. Pedang merah darah itu terbukti sama sekali tidak berguna. Serangan jiwa tidak akan mempan pada Anda, tapi tanpa kedua lengan Anda, saya bisa melumpuhkan Anda dengan tangan kosong. Soyen tiba-tiba maju. Penguasa api abadi surgawi memancarkan cahaya merah redup saat mendarat di atas manusia kata itu, yang membuat manusia kata itu mengangkat kedua lengannya yang terputus dengan panik. Namun Soyen mencibir. Anda mencoba menangkis dengan lengan Anda yang patah. Baiklah, saya akan membelah keduanya juga. Namun tepat saat penguasa berat itu menebas, mata tunggal manusia kata itu memancarkan cahaya merah ke lengan yang patah. Butiran daging mulai tumbuh dengan cepat di sana, mengeluarkan lendir, dan dalam sekejap mata sepasang lengan telah beregenerasi. Kemudian dengan telapak tangan yang menyatu, ia mencengkram penguasa abadi api surgawi dengan erat. Jelas bukan kelanjutan, melainkan regenerasi langsung. Manusia kata itu dengan kemampuan regenerasi anggota tubuhnya yang melampaui pemahaman Soyen, menahan penguasa api surgawi Soyen, membuatnya dalam posisi tertahan. Namun keterkejutannya hanya sesaat. Pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang telah membuat kemampuan Soyen untuk bereaksi hampir seperti naluri. Ia menyadari cahaya abu-abu di tubuh manusia kata itu meredup drastis setelah regenerasi lengannya. Mengira regenerasi itu pasti melelahkan. Ia melepaskan penguasa api surgawi dan dengan kekuatan yang menggelegar menghantamkan tinjunya ke dada manusia kata itu. Dan dia yang sama sekali tidak siap menghadapi Soyen yang meninggalkan penguasa itu untuk pertarungan jarak dekat. Sebelum ia sempat bereaksi, ia telah menerima pukulan keras dari Soyen. Dalam kesakitan, ia melepaskan penguasa api surgawi dan segera melipat tangannya, berniat untuk mencengkram Soyen erat-erat di dadanya dan mencekiknya. Dengan kekuatannya saat ini adalah respon tercepat, terbaik, dan paling kejam. Namun persepsi dan refleks Soyen sangat tajam. Ia merunduk rendah untuk menghindari lengan itu, lalu menegakkan tubuh melepaskan tendangan kuat ke selakangannya. Meskipun alat kelamin manusia kata itu tidak memiliki ciri khas pria dan wanita, tendangan Soyen tetap menimbulkan lolongan. Dengan setiap pukulan dan tendangan, Soyen langsung merasakan dorongan untuk terlibat dalam pertarungan tahan kosong. Merasakan kenikmatan yang telah lama hilang dan kegembiraannya. Meskipun Soyen jarang menggunakan tinju dan tendangannya sejak menjadi penguasa, ini tidak berarti ia kehilangan kemampuan tempurnya. Ia tetap menguasai setiap aspek tubuhnya. Dengan dokinya yang mengalir lancar, tinju, telapak tangan, jari, siku, lutut, kaki, dan telapak kaki Soyen menjadi senjata penghancur yang luar biasa. Ia melepaskan serangan bertubi-tubi tanpa henti, memicu paduan suara kesakitan dari manusia kata itu. Meskipun kekuatan dan ketahanannya luar biasa, ukuran manusia kata yang besar membuatnya tidak dapat menandingi kelincahan Soyen dalam pertarungan jarak dekat. Memaksanya untuk menerima pukulan secara pasif.
Sesaat lendir berceceran di sekujur tubuh manusia kata itu, dan setiap luka menganga. Rasa sakit, sesak napas. Kristal abu-abu putih di dahi manusia kata itu berkilat, memancarkan cahaya abu-abu putih. Ini adalah salah satu kartu truf manusia kata itu. Cahaya abu-abu putih inilah yang membawa racun yang menjerumuskan Feng Bo ke dalam situasi genting. Racunnya begitu kuat sehingga bahkan Nan Ermeng pun tak berdaya. Meskipun Suen tidak tahu ini, ia hanya tahu bahwa kemampuan bertarung yang ditunjukkan manusia kata itu saat ini pastilah luar biasa. Jadi dia menggunakan angin berlalu tanpa jejak secara maksimal. Sehingga tubuh Suen bagaikan bayangan yang melesat, nyaris menghindari cahaya abu-abu putih itu. Namun ia masih merasakan sedikit pusing. Tapi racun yang terpancar dari cahaya itu adalah racun yang begitu mengerikan. Jantung Suen berdebar kencang dan ia buru-buru mengerahkan dokinya untuk melindungi diri dan melenyapkan racun itu. Untungnya racun yang menembus tubuhnya hanya sedikit. Dan karena ia telah mengkonsumsi 3 keajaiban dalam jumlah besar, kondisi fisiknya berbeda dari orang biasa. Dan rasa pusingnya pun cepat hilang. Tapi manusia kata itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjauhkan diri dari Xiuyan. Memelototinya dengan marah. Bukankah ia tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk membalas, melainkan karena ia terluka parah dan perlu segera menyembuhkan lukanya. Terlebih lagi, cahaya pucatnya tampaknya tidak mengancam Xiuyan, yang membuatnya ragu apakah ia bisa mengalahkannya meskipun lukanya parah. Segera daging baru tumbuh dengan cepat. Dari luka-lukanya perlahan-lahan keluar dari lendir, tetapi manusia kata itu tetap tidak menyerang. Dalam hal doki, ia jauh melampaui Xiuyan. Dalam hal kekuatan, ia juga jauh lebih kuat. Dalam hal pertahanan, ia yakin kemampuannya tidak kalah dari Xiuyan. Namun, ia berulang kali menderita kekalahan dalam pertarungan melawan Xiuyan. Hanya sempat unggul setelah sebelumnya menggunakan teknik bertarung yang mengikat kelompok. Saat itu, ia menyesal tidak langsung membunuh Xiuyan dan yang lainnya yang telah dipenjara. Alih-alih menikmati kesenangan tak berarti melihat Xiuyan dan yang lainnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah keracunnya. Yah, saya masih harus memenjarakan manusia tangguh ini untuk memiliki peluang menang. Dengan tekad bulat itu, beberapa semburan air menyembur dari belakangnya, dan bersamaan dengan itu, mata merah darahnya berkilat menerangi tirai cahaya. Setelah menderita kerugian besar akibat teknik bertarung pengekangan makhluk manusia kata ini, bagaimana mungkin Shen membiarkannya berhasil? Ia segera mengayunkan penguasa abadi api surgawi. Api jelajah bertransformasi menjadi 3 kaki. Segera air dan lumpur langsung terbakar bersih oleh api surgawi yang menyala-nyala sebelum makhluk manusia kata itu dapat membubarkan kabut. Melihat bahwa keterampilan bertarung tipe kurungannya dengan mudah dibunuh oleh Xiuyan dengan semburan api surgawi, manusia kata itu mulai mundur. Dan Xiuyan melihat manusia kata itu menyembuhkan tubuhnya yang memar hanya dalam waktu singkat. Xiuyan juga merasakan sakit kepala. Feng Feng sekarang berada di antara hidup dan mati. Waktu terlalu berharga bagi Xiuyan dan kelompoknya. Oleh karena itu, mereka harus menyingkirkan manusia kata ini sesegera mungkin. Namun dia memiliki kemampuan penyembuhan dan regenerasi tubuh yang luar biasa. Jadi pertempuran ini tidak diragukan lagi, akan menjadi perang gesekan. Selain itu, tingkat semangat juang manusia kata itu lebih tinggi dari Xiuyan. Sehingga Xiuyan dan kelompoknya mungkin tidak dapat menang dengan gesekan. Oleh karena itu, perlu untuk mengekang penyembuhan luka manusia kata dan regenerasi ototnya. Tapi bagaimana mereka bisa mengekang penyembuhan luka makhluk itu dan regenerasi tubuh? Keunggulan penjelajahan waktu terpancar saat ini dan Xiuyan langsung berpikir untuk membeku. Banyak orang di bumi telah membekukan diri untuk menunda penuaan. Tetapi mereka berharap masa depan dapat memungkinkan mereka hidup lebih lama. Pada saat ini, Xiuyan menatap Ziying. Meskipun pembekuan Ziying tidak dapat membekukan makhluk manusia kata itu dalam pertarungan. Namun jika dia bisa membekukan makhluk itu menjadi patung es,
maka dia bisa membunuhnya. Dalam hal ini, Ziying pasti sudah tak terkalahkan sejak lama. Mungkin tidak dapat menghentikan regenerasi otot manusia kata itu, tetapi masih dapat menghentikan penyembuhan lukanya. Namun Xion sedikit khawatir. Ziying baru berada di puncak bintang 6. Setelah keterampilan bertarung tim, ia dipromosikan ke tahap tengah bintang 7. Dan kesenjangan antara tahap tengah bintang 7 dan tingkat yang mendekati 8 bintang sangat besar. Akankah keterampilan bertarung yang ia gunakan berdampak besar pada manusia kata yang mendekati bintang 8? Akankah ia aman di bawah serangan balik makhluk itu? Memikirkan hal ini, Xion menatap dirinya sendiri, sedikit ragu. Dan Ziying segera mengerti apa yang dipikirkan Xion. Berikan saya doki. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia bergegas menuju manusia kata itu dengan 2 bilah pedang di tangannya. Saat Ziying bergerak, hati Xion menjadi tenang. Karena kekuatan tempur adalah kombinasi dari banyak aspek kemampuan, dan tingkat doki bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan hasil pertempuran. Setidaknya, Ziying memiliki gerakan tubuh hantu, dan keselamatannya tetap terjamin. Jadi dia segera mentransfer doki ke Ziying. Namun manusia kata itu tidak mengerti mengapa Xion tiba-tiba turun dari puncak bintang 7 ke tahap awal 7 bintang. Sementara manusia perempuan yang menyerangnya tiba-tiba naik dari puncak 6 bintang ke tahap tengah 7 bintang. Saat ini ia hanya marah. Ia tak merasa malu karena Xion yang berada di puncak 7 bintang mengalahkannya hingga mundur. Meskipun dokinya memang sedikit lebih kuat daripada Xion, bagaimanapun juga Xion dan dirinya sama-sama berada di puncak 7 bintang. Dan ia dapat mengaitkan kekalahan di tangan Xion pada dirinya sendiri. Tidak selincah Xion dan bahkan bisa mengakui bahwa ia agak takut dengan pertarungan jarak dekat Xion. Dalam pandangannya, Xion benar-benar gila dan ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran tanpa akhir dengan orang gila. Namun itu tidak berarti siapapun bisa menantangnya. Sekarang, Ziying yang baru berada di tahap pertengahan bintang 7 berani menantangnya. Bagaimana mungkin ia tidak geram? Ia mengepalkan tangan kanannya. Cahaya abu-abu berkumpul di telapak tangannya. Dengan sekali bantingan, cahaya abu-abu terang menyinari kepala Ziying. Namun Ziying yang berada di tahap pertengahan bintang 7 sungguh luar biasa. Dalam sekejap, Ziying telah menembus cahaya abu-abu dan mencapai tungkai bawah manusia kata itu. 2 bilah tajam berkilauan dengan cahaya menusuk, menembus paha manusia kata itu, memutar dan menghancurkan dagingnya. Segera ia melepaskan domain es dan saljunya, mengirimkan hujan kepingan salju dari langit di sekitarnya. Dan aura dingin membekukan lendir keluar dari luka manusia kata itu. Lagi pula, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Meskipun lendir itu menghambat penyembuhan luka manusia kata, itu juga membuat manusia kata itu merasa kurang sakit. Tapi apalah artinya kurang sakit dibandingkan dengan fakta bahwa ia tidak bisa sembuh dengan cepat. Tiba-tiba, manusia kata itu terkejut mendapati lukanya tidak sembuh dengan cepat. Kemampuannya untuk beregenerasi dan sembuh dengan cepat adalah asa terbesarnya. Dominasi manusia kata puncak bintang 7 di area ini. Sekarang, lukanya tidak bisa sembuh dengan cepat. Jadi bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Bahkan saat manusia kata itu tertegun, pedang kembar Ziying berterbangan, menusuknya lebih dari selusin kali. Namun bagaimana mungkin Ziying membiarkan dirinya terluka seperti ini? Baru saat itulah manusia kata itu menyadari bahwa ia telah meremehkan Ziying. Baginya, wanita pertengahan 7 bintang ini mungkin bahkan lebih tangguh daripada manusia puncak 7 bintang sebelumnya. Dengan raungan yang dahsyat, tubuhnya bergetar, menghancurkan es tipis yang terbentuk di permukaannya. Tinjunya yang dipenuhi doki menghantam Ziying, sementara kristal abu-abu putih di dahinya bersinar dengan cahaya pucat. Dan tinju manusia kata itu menghasilkan hembusan angin, berputar-putar di sekitar bayangan ungu itu. Tiba-tiba, bayangan ungu itu merasakan tekanan tak terlihat yang menekannya dari segala arah. Memang, manusia kata itu bermaksud menggunakan angin tinjunya untuk menahan bayangan Ziying.
membiarkan cahaya abu-abu putihnya menyerang dan efektif. Namun, kecepatan Zijing berada di luar imajinasi manusia kata. Sementara kecepatan Xuan berasal dari keterampilan tempur fisiknya angin berlalu tanpa jejak, dan kecepatan bayangan ungu itu berasal dari kekuatannya sendiri. Tanpa perlu menggunakan keterampilan tempur apapun, Zijing melesat seperti ikan loan di depan angin tinju yang mengelilinginya. Hanya menyisakan jejak bayangan saat disambar cahaya abu-abu putih. Bayangan itu sudah berada di sebelah kanan manusia kata, sehingga saat Zijing bergerak, dia tampak sangat menakutkan. Kemudian Zijing mendorong domain es dan salju lagi hingga batasnya, menukik di sekitar manusia kata. Setiap kali ia menghindari pukulan kuat, ia membuat 2 lubang pada manusia kata itu. Saat Zijing berputar semakin cepat, luka-luka di tubuh manusia kata semakin banyak. Es dan salju yang menutupinya semakin tebal dan pukulannya melambat. Kekuatannya perlahan-lahan kehilangan kekuatannya yang dulu. Kerja bagus, Zijing. Zijing benar-benar mesin pembunuh tingkat bintang 7. Puji Xiaoyan dan yang lainnya dalam hati. Pada saat ini, manusia kata sudah merasa panik. Kecepatan Zijing begitu hebat dan gerakannya sangat dibatasi oleh es dan salju. Sekarang ia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Tubuhnya terus-menerus terluka. Gumpalan udara dingin terus-menerus mengalir ke tubuhnya melalui luka-lukanya. Jauh dari melukai musuhnya, ia kemungkinan besar akan menjadi patung es jika terus seperti ini. Seketika beberapa semburan air menyembur dari belakangnya dan mata merah darahnya bersinar dengan tirai cahaya secara bersamaan. Kali ini, manusia kata itu sekali lagi melepaskan teknik bertarung berbasis kekurungan. Bertransformasi dari raja kata, ia memiliki sedikit kecerdasan. Bukannya ia lupa bahwa api surgawi Xion dapat melumpuhkan keterampilannya. Ia tahu bahwa dengan kehadiran Xion, keterampilan Do-nya hampir mustahil berhasil. Tapi tujuan sebenarnya menggunakan keterampilan Do ini adalah untuk memaksa Xion melepaskan api surgawinya. Bukankah api surgawi musuh bebuyutan es dan salju? Tujuannya hanya justru untuk menggunakan api surgawi Xion guna membantunya menembus domain es dan salju Zijing. Memang rencana manusia kata itu bagus. Namun ia tetap saja salah perhitungan. Di mana letak kesalahannya? Ia lupa bahwa keterampilan Do yang mengurungnya mengharuskan kolom air berubah menjadi kabut. Bagaimana mungkin kolom air berubah menjadi kabut di wilayah es dan salju Zijing? Ia tidak hanya gagal berubah menjadi kabut, tetapi setelah keluar, ia langsung membeku menjadi es. Meskipun beberapa jurus tersisa bagi manusia kata sudah cukup, tapi pada akhirnya ia berada di ujung tanduk. Tak berdaya, ia hanya bisa menghancurkan es tebal yang menutupi tubuhnya sambil melepaskan tinjunya sekuat tenaga. Berharap dapat menahan sosok Zijing dengan aliran anginnya yang padat. Lalu memancarkan cahaya putih keabu-abuan untuk membalikkan kemundurannya. Tapi inilah domain es dan salju milik Zijing. Dimanapun tertutup es dan salju. Persepsi sosok Ying terhadap setiap gerakan, setiap detail halus tak terlihat. Sekeras apapun pukulan manusia kata, masih ada celah di antara keduanya. Dan Zijing bisa dengan mudah melewati celah-celah ini. Masih meninggalkan lubang di daging manusia kata dengan setiap serangan. Langkah kecil 1000 mil. Segumpal udara dingin yang menyebur tubuh manusia kata tak banyak berpengaruh. 10 gumpalan udara dingin mungkin bukan masalah besar. Tapi bagaimana dengan puluhan? Seratusan? Ribuan? Gumpalan udara dingin yang menembus tubuh manusia kata melalui luka-lukanya menyatu menjadi arus dingin yang mampu membekukan semua fungsi vital di jalur yang dengan cepat. Pada saat ini, manusia kata benar-benar ketakutan. Ia mengayunkan tinjunya dengan liar, mencoba mengikuti bayangan Zijing yang berputar-putar. Kristal abu-abu putih di dahinya terus-menerus memancarkan garis-garis cahaya abu-abu putih. Namun sia-sia.
Bayangan Zijing membentuk sabuk bayangan di sekelilingnya, dan pusaran cahaya tajam dari bila-bila tajam terus menari-nari di sekelilingnya, yang membuat manusia katak dipenuhi luka, dan luka baru yang ditimbulkan oleh serangan Zijing tidak lagi mengeluarkan banyak lendir. Pukulannya menjadi semakin lambat, seolah-olah sedang bertarung dengan gunung yang menjulang tinggi di punggungnya. Cahaya abu-abu putih dari kristal abu-abu putih di dahinya semakin berkurang dengan interval di antara semburannya. Tidak hanya reaksi fisik manusia katak yang melambat, tetapi juga kesadarannya. Perlahan-lahan manusia katak itu berhenti bergerak. Ia menjadi patung es. Sesosok tubuh tetap tenang, matanya tak bergerak. Racun yang berkilauan dengan kebencian memancar alih-alih memancar, bagaikan patung es yang lemas. Kemudian bayangan-bayangan Zijing di sekitar lenyap, dan Zijing segera mundur, menatap Xion dengan senyum lebar, karena hanya kekuatan Xion yang mampu menghancurkan manusia katak itu dalam sekali tebas. Menyerap doki yang ditransfer dari Zijing, Xion melompat ke udara, menghunus penguasa api surgawi. Kemudian, bayangan-bayangan itu tiba-tiba memadat menjadi penggaris raksasa, berkilauan dengan api warna merah darah yang menyilaukan dan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Xion menebas dada manusia katak itu. Tiba-tiba sebuah retakan terus-menerus bergema, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di dada manusia katak. Kemudian, seperti cermin yang pecah, dia hancur menjadi bongkahan es, lalu menjadi pecahan-pecahan es. Bahkan dengan kemampuan regenerasinya yang luar biasa, manusia katak hanya bisa binasa dengan penyesalan. Seperti kata abu-abu, manusia katak itu juga tidak memiliki inti sihir. Hanya kristal putih keabu-abuan di dahinya yang masih utuh. Meskipun kilaunya telah memudar, itu hanyalah kristal yang energinya terkuras. Khawatir akan keselamatan Feng Feng, Xion dan Zijing bergegas ke sisinya. Melihat raut wajah Feng Feng yang semakin memucat dan merasakan nafasnya yang semakin melemah, Xion dengan serius bertanya kepada Nan Erming. Apakah ada harapan? Mata Nan Erming berkaca-kaca. Saya belum pernah melihat racun yang meracuninya sebelumnya, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berusaha membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Mendengar itu, hati semua orang mencelos. Xion bertanya lagi. Berapa lama? Nan Erming tak berani menatap mata Xion berbisik. Paling lama 2 jam. Paling lama 2 jam? Hati semua orang hancur berkeping-keping. Pada saat itu, kristal putih keabu-abuan yang tadinya kusam tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Tertarik oleh cahaya redup itu, pecahan-pecahan es yang berserakan melayang menuju kristal putih keabu-abuan, tempat mereka diserap. Pecahan es tersebut berisi serpian daging dan darah manusia katak. Setelah menyerap es, kristal putih keabu-abuan tersebut perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu kehijauan. Melihat kristal abu-abu putih ini, dan pasti harta karun. Biasanya semua orang pasti tertarik, tapi sekarang Feng Feng sedang sekarat, dan sehebat apapun harta karun itu, tak ada yang bisa menarik perhatian. Semua orang hanya ingin bersama Feng Feng. Namun mata Nan Erming perlahan berbinar. Ia teringat harta karun yang hanya ada dalam legenda. Dan dengan lamben tangannya ia menghisap kristal abu-abu putih itu ke tangannya. Memutarnya berulang kali. Dengan seksama mengamati kristal di tangannya yang telah berubah menjadi abu-abu kehijauan. Kemudian mata Nan Erming berkaca-kaca. Tangannya gemetar dan suaranya bergetar. Saya rasa Feng Feng bisa diselamatkan. Benarkah? Semua orang terkejut dan bingung. Hanya kristal ini, bisakah menyelamatkan Feng Feng? Nan Erming mengangguk. Kalau tidak salah, kristal ini adalah batu roh 10.000 racun. Batu roh 10.000 racun? Dari namanya saja kedengarannya sangat efektif menjadi penawar racun. Nan Erming memperkenalkannya dengan penuh semangat. Saya baru ingat, pernah melihat deskripsinya di sebuah buku kuno yang langka. Di situ tertulis batu roh 10.000 racun adalah batu aneh yang terkondensasi dari sumber racun saat kelahiran langit dan bumi. Nan Erming baru saja selesai menjelaskannya ketika Xiaozhen langsung bertanya. Batu itu jelas jatuh dari Raja Kata itu. Apa hubungannya dengan kelahiran langit dan bumi?
Mendengar itu, hati semua orang langsung terangkat. Karena Xiaozhen benar. Mungkinkah Nan Ermin begitu berhasrat menyelamatkan Feng Feng hingga ia melakukan kesalahan? Mereka semua menatap Nan Ermin dengan penuh harap. Berharap Nan Ermin akan memarahi Xiaozhen. Bahkan Xiaozhen berharap Nan Ermin akan mengucapkan beberapa kata kasar kepadanya saat ini. Bagaimanapun, ini menyangkut nyawa Feng Feng. Namun Nan Ermin tidak mengecewakan mereka. Ia melototi Xiaozhen dengan penuh kebencian dan berkata dengan marah. Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan apa yang saya ingin katakan sebelum Anda menyela? Xiaozhen terdiam dengan gembira. Nan Ermin langsung mengerti kata-kata Xiaozhen. Memang benar, kristal ini jatuh dari Raja Kata, tetapi ia lahir dari alam itu sendiri. Setelah menenangkan diri, ia melanjutkan. Tetapi, hanya menyerap energi spiritual alam saja tidak cukup bagi batu roh 10.000 racun untuk tumbuh. Batu itu harus berada dalam tubuh manusia Kata itu, menyerap energi spiritual alam dan aura manusia Kata itu untuk mencapai bentuk akhirnya. Nan Ermin semakin bersemangat saat berbicara. Catatan mengatakan bahwa ketika batu roh 10.000 racun mencapai ukuran tertentu, ia memancarkan aroma memikat yang menarik binatang ajaib. Jika binatang ajaib tidak dapat menahan godaan dan melahapnya, ia akan menyatu dengan daging dan darah binatang itu. Lalu, bukankah binatang ajaib itu akan hancur jika auranya menyerapnya? Tanya King Mu'er penasaran. Jika Xiaozhen, Zijing, atau Longyi menanyakan pertanyaan ini, Nan Ermin pasti akan mencemooh mereka, seperti orang bodoh, dan menegur mereka. Apa kalian lupa betapa kuatnya Raja Kata itu? Tapi dengan King Mu'er, ia tidak berani. Ia memecat hidungnya ragu-ragu dan berkata, ketika batu roh 10.000 racun menyerap darah dan daging inangnya, ia memancarkan energi khusus yang mengubah konstitusi inangnya. Detail proses ini tidak tercatat dalam teks kuno, tetapi kemungkinan besar kemampuan Raja Kata untuk berubah menjadi wujud manusia adalah hasil dari kehadiran batu roh 10.000 racun. Lebih lanjut, teks kuno mengatakan bahwa energi khusus batu roh 10.000 racun memancar ke area yang luas. Dan kata-kata abu-abu itu pasti telah bermutasi karena pengaruhnya, sehingga mereka tidak memiliki inti sihir. Ya, kemungkinan besar memang begitu. King Mu'er tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan gugup. Lalu, jika Anda memegang batu roh 10.000 racun di tangan Anda, apa Anda tidak takut energinya akan mengubah konstitusi Anda? Nan Ermin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, batu roh 10.000 racun pasti menyerap darah dan daging inangnya untuk melepaskan energinya, bukan jika saya memegangnya di tangan saya. King Mu'er menghela nafas lega. Bagus, akan mengerikan jika ia mengubah Anda menjadi setengah manusia, setengah hantu. Semua orang tertawa. Bahkan Nan Ermin tersenyum dan berkata, dan kita sungguh beruntung. Warnanya berubah menjadi abu-abu kehijauan yang merupakan wujud akhirnya. Setelah menyerap banyak daging dan darah Raja Kata yang bertransformasi, ia telah mencapai wujud akhirnya dan tidak lagi membutuhkan inang. Xiaozhen melihat Nan Ermin berbicara lama tanpa mengatakan apakah batu roh racun ini bisa menyelamatkan Feng Feng. Dan ia berteriak cemas. Anda tidak pernah berhenti bicara tentang racun. Setelah berbicara lama, bisakah batu kristal ini menyelamatkan Feng Feng? Nan Ermin akan tertawa setiap kali Xiaozhen cemas. Tetapi kali ini Nan Ermin tidak tertawa. Ia tampak tegas dan berkata, jika batu kristal ini adalah batu roh racun, mengeluarkan racun dari tubuh Feng Feng sangatlah mudah. Tapi saya seharusnya benar. Dan seharusnya memang begitu. Pasti. Xiaozhen begitu cemas hingga ia menatap Nan Ermin dan berteriak. Sebaiknya Anda cepat selamatkan dia. Kalau Anda berlama-lama, bagaimana kalau Feng Feng meninggalkan gejala sisa? Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memakan saya. Nan Ermin balas melotot ke arah Xiaozhen. Dengan batu roh racun di tangan, Nan Ermin tetap tampak tenang. Bukankah baru 1 jam?
Kalau batu roh racun saja tidak bisa mengeluarkan racunnya, maka batu itu tidak pantas disebut batu roh 10.000 racun. Meski begitu, Nan Ermi segera mengangkat tangan dan menyelamatkan Feng Feng. Mengikuti instruksi dalam teks kuno, ia membantu Feng Feng duduk tegak dan memanggil Xiaozhan. Pegang erat-erat, jangan biarkan dia bergerak. Ia kemudian meletakkan batu roh racun di kepala Feng Feng, menekannya dengan tangannya, dan pelan menyalurkan dokinya ke dalamnya. Didorong oleh doki Nan Erming, batu roh racun bersinar dengan cahaya keabu-abu kehijauan. Semakin kuat dan intens. Racun di dalam tubuh Feng Feng yang dipanggil oleh esensinya berubah menjadi gumpalan kabut yang menyatu dengan cahaya abu-abu kehijauan. Perlahan-lahan, aura mati di wajah Feng Bo memudar dan cahaya kemerahan mulai muncul, sehingga semua orang menghela nafas lega. Baru setelah kabut benar-benar berhenti menyatu dengan cahaya abu-abu kehijauan, Nan Erming melepaskan batu racun dari kepala Feng Feng. Tanpa infus semangat juang, cahaya hijau racun memudar sepenuhnya. Dalam harapan semua orang hanya sesaat kemudian, kelopak mata Feng Feng bergerak dan dia membuka matanya. Melihat orang-orang di sekitarnya, mata Feng Feng jelas bingung. Saya masih hidup. Mendengar itu, semua orang tertawa, namun Ziying mencibir. Anda masih bisa melihat kami setelah Anda mati. Benar. Kim Mu'er berkata dengan bercanda. Feng Feng, apakah Anda mengutuk kami untuk mati juga? Feng Feng juga tertawa. Setelah pengalaman yang mengancam jiwa, Feng Feng merasa sangat senang masih hidup. Berdiri dan merenggangkan otot-ototnya, dia tidak merasa tidak nyaman. Feng Bu berkata kepada Nan Ermin dengan rasa terima kasih dan bercanda. Saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Jika Anda menghadapi bahaya di masa depan, lebih baik berhubungan dengan saya, dan saya akan menyelamatkan Anda. Apa yang Anda bicarakan? Nan Ermin meninju Feng Feng dengan ringan dan berkata, saya tidak menyelamatkan Anda, dan saya bahkan belum pernah mendengar tentang racun yang ada di dalam tubuh Anda sebelumnya. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Feng Feng menatap semua orang secara bergantian. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak percaya bahwa ada orang lain selain Nan Erming yang bisa melakukannya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan. Mungkinkah itu Tuan Muda Xiao telah menyempurnakan semacam penawar racun? Namun Nan Erming mengangkat batu roh 10.000 racun di tangannya kepada Feng Feng. Apakah Anda ingat kristal ini? Kelihatannya familiar. Feng Feng ingat bahwa manusia kata itu memiliki kristal berbentuk ini di dahinya. Tetapi yang itu berwarna putih pucat, sementara yang ini berwarna abu-abu kehijauan. Jadi dia tidak yakin. Mungkinkah benar? Nan Ermin tersenyum dan mengangguk bercanda. Anda tidak pernah menyangka kristal yang hampir merenggut nyawa Anda itulah yang menyelamatkan Anda. Saya tidak pernah menyangka akan melihatnya hidup benar-benar tak terduga. Feng Bo mendesah. Setelah mendengarkan penjelasan Nan Ermin tentang kristal racun, ia tak dapat menahan diri untuk berseru. Jadi dengan kristal racun ini, kita tidak perlu khawatir lagi tentang kabut beracun atau miasma. Semua orang mengangguk. Meskipun Nan Ermin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampak terlalu malu untuk berbicara. Jadi Xiaozhan melirik Nan Ermin dengan tidak senang. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan malu-malu begitu seperti wanita. Tapi King Mu'er tidak ingin mendengarnya. Xiaozhan, saya peringatkan Anda, jangan bertingkah seperti wanita di depan saya dan Ziying. Kalau bukan karena Ziying, Feng Feng pasti sudah mati hari ini. Lalu ia dengan bangga menatap Ziying dengan ekspresi lega dan tidak peduli Xiaozhan berdiri di sana dengan malu. Lalu menoleh ke Nan Erming dan bertanya, Nan Erming, apakah ada rahasia tentang batu roh 10.000 racun ini yang belum Anda ceritakan kepada kami? Lagi pula Nan Erming adalah orang yang mempraktekkan racun dan batu roh 10.000 racun dipadatkannya dari sumber racun. Batu roh 10.000 racun pasti sangat berguna bagi Nan Erming.
Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.